PHMJ GKI Fata Malanu dan Ibu beserta seluruh pelaksanaan harian majelis jemaat. Yang kami hormati Bapak Pendeta P.J. Utayana AMD. Yang kami hormati Pendeta S.E. Luis STH MIS. Yang kami hormati Ibu Pendeta Sus Pauno Mantita Putih MTH. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati Dr. Andes C. Lamberjutemau atau yang mewakili. Dan yang kami hormati seluruh donatur. Dan yang kami kasihi seluruh tamu undangan dan keluarga besar Rayon 3 Jemaat GKI Fata Malanu. Bapak Ibu, waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari ini kita semua berbahagia karena gedung serbaguna pos sekolah minggu dan pelayanan Rayon 3 Jemaat Fata Malanu akan diresmikan di hari ini. Kita langsung melangkah ke prosesi selanjutnya, yaitu pengguntingan pita. Prosesi pengguntingan pita ini akan dipandu oleh Badan Pekerja Klasis GKI Sorong. Untuk itu kami minta kesediaan dari Bapak Fani Teopiori SOS MH untuk melakukan pengguntingan pita. Ya, mari Bapak Ibu tamu undangan boleh merapat. Bapak Ibu hamba Tuhan boleh mengikuti dari belakang. Bapak Ibu warga jemaat Gereja Kristen Tanah Papua, Klasi Sorong, Rayon 3, Jemaat Fata Malanu yang diberkati Tuhan, mewakili Gereja Kristen Tanah Papua, Klasi Sorong, saya mengguntingkan pita bertanda gedung ini akan segera digunakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas telah resmi disahkan gedung serbaguna pos sekolah minggu dan pelayanan Rayon 3. Kita akan masuk langsung dalam prosesi penyerahan kunci. Prosesi penyerahan kunci ini akan diserahkan dari Kepala Tukang ke Ketua Panitia Pembangunan. Selanjutnya dari Ketua Pembangunan, dari Kepala Tukang ke Ketua Pembangunan diserahkan kepada Ketua PHMJ. Dan Ketua PHMJ akan menyerahkan kunci kepada Badan Pekerja Klasis GKI Sorong. Para Bapak dan Ibu sekalian, mohon
mengambil tempat. Sebagai ketua panitia dan seluruh jajaran teman-teman yang dipercayakan untuk bekerja sama membangun gedung ini, kami menyampaikan terima kasih yang dalam kepada Bapak Jeffrey Meniputi dan teman-teman yang secara swakelola telah memberikan tenaga waktu untuk berjuang membangun gedung ini walaupun di dalam segala tantangan. Kami percaya bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini akan melihat segala jerih lelah Bapak dan rekan-rekan. Tuhan memberkati Bapak dan rekan-rekan serta seluruh keluarga, dan kami menerima seluruh tanggung jawab pelaksanaan gedung ini dan akan kami serahkan kepada pelaksana harian majelis jemaat sebagai aset dari gereja GKI di Tanah Papua. Bapak Ibu, atas nama seluruh warga jemaat GKI Efata Malano, kami menyerahkan kunci ini kepada Badan Pekerja Klasis sebagai tanda gedung ini merupakan aset Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tapi juga gedung ini akan ditabiskan oleh Badan Pekerja Klasis untuk kita gunakan demi pertumbuhan iman anak-anak Tuhan dalam jemaat Efata Malano secara khusus di Rayon Timur. Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah di saat ini. Begitu dengan rasa hormat, saya meminta kesediaan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Betapa di sana bermata air, bahkan hujan pada waktu musim dapat hubungan dekat dengan berkat.
percaya kepadamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 97, bait pertama, 2, dan ketiga. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Di bawah saya
Bapa di sorga, dalam sukacita kami meresmikan dan mentabiskan gedung ini sebagai sarana pembinaan bagi anak-anak kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi landasan bagi kami, para penatua Syamas, hamba-hamba Tuhan, tapi juga selaku badan pelayan, secara khusus para pengasuh yang ada di Rayon 3 Jemaat Al-Fatih, agar benar-benar mempergunakan tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang hamba bacakan, tapi juga yang hamba beritakan hari ini, mendapat tempat dalam hati dan kehidupan kami, dan kami dapat mewujud nyatakan kebenaran firman ini dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, penata layanan, dan penggembalaan di tengah-tengah Jemaat Al-Fatih Malanu, secara khusus di Rayon 3. Berfirman bagi kami ya Allah, kami siap mendengarkan firman. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 29 yang berbunyi demikian: kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Pembacaan yang kedua, 2 Tawari 7 ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, para pengasuh dan anak-anak sekolah minggu yang berbahagia, Shalom. Hari ini momen yang bersejarah bagi kita, karena kita boleh berkumpul bukan hanya menyaksikan peresmian dan pentabisan gedung ini, tetapi yang paling luar biasa, kita menyerahkan gedung ini sebagai ruang yang kudus, tempat anak-anak kita dididik, dipersiapkan. Tapi lebih daripada itu, tempat ini harus dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mendirikan tempat ini, memang tidak mudah. 7 tahun lamanya kita berusaha dalam untayan doa, dalam tetesan air mata. Tapi hari ini, apa yang menjadi dambaan kita untuk pendidikan anak-anak kita boleh terwujud dan terlaksana. Dan dalam pentabisan ini, ketika kita beribadah pertama di tempat ini, saya sengaja memilih 2 wacana ini karena momennya mirip dengan momen kita hari ini. 2 bacaan kita terjadi ketika Salomo sudah selesai
membangun bait Allah dan mentabiskannya. Saya sengaja memilih dua bacaan ini dengan harapan melalui dua nats ini kita semua dapat memahami arti sesungguhnya ketika kita menyerahkan sebuah rumah, ketika kita menyerahkan sebuah gedung sebagai tempat yang kudus bagi Allah. Tetapi juga bagaimana kita bisa menjadikan tempat ini berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita yang pertama 1 Raja-Raja 8 ayat 29 merupakan doa yang Salomo naikkan kepada Tuhan setelah bait Allah ditabiskan. Dalam doanya Salomo meminta, dalam doanya Salomo memohon agar mata Tuhan selalu terbuka siang dan malam terhadap rumah yang ia dan umat Israel dirikan. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini juga mengharapkan hal yang sama, agar tempat yang baru kita tabiskan ini senantiasa ada dalam pengawasan Allah yang tidak pernah terlewat. Kita juga mengharapkan bahwa mata Tuhan akan mengawasi seluruh aktivitas kita dalam gedung ini. Itu harapan yang kita bawa untuk Tuhan ketika kita mentabiskan gedung ini sebagai tempat pembinaan spiritual anak-anak kita, tapi juga tempat mengatur seluruh pelayanan dan penata layanan dalam jemaat Efata secara khusus di Rayon 3. Dan yang luar biasa, doa yang dinaikkan oleh Salomo dijawab oleh Tuhan secara langsung. Pembacaan kita yang kedua, 2 Tawarik 7 ayat ke-16 adalah jawaban Tuhan atas doa yang Salomo naikkan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan telah memilih dan menguduskan rumah itu supaya namanya tinggal di sana untuk selamanya. Mata dan hatinya akan ada di tempat itu sepanjang masa. Dan itu artinya Bapak Ibu, ketika gedung ini kita tabiskan, Tuhan tidak hanya menguduskan bangunannya, tetapi Tuhan juga menyatakan komitmennya untuk hadir di tengah-tengah pelayanan dan aktivitas kita di gedung ini, entah oleh anak-anak, oleh orang dewasa, ataupun juga oleh majelis jemaat. Bahkan Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab apa yang kita naikkan, apa yang kita kumpulkan kepada Allah. Dengan kata lain, gedung ini menjadi kudus bukan karena bahan-bahannya yang bagus, bukan karena gedungnya megah, melainkan karena Allah sendiri yang memilih dan menguduskannya. Janji Tuhan ini pun memberikan kepastian iman kepada kita
bahwa ketika kita berkumpul di tempat ini, ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita mendengar firman Allah, ketika kita mengajarkan firman Allah bagi anak-anak kita, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita, dan Tuhan akan memberkati hidup dan kehidupan kita. Tuhan akan mengawasi pertumbuhan iman kita supaya kita menjadi sempurna selaku anak-anak kepunyaan Tuhan. Karena itu tugas kita semua, entah selaku orang tua, entah selaku majelis jemaat, entah sebagai para pengasuh, setelah pentabisan ini, maka kita harus memastikan bahwa gedung ini benar-benar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan rohani yang memberikan pertumbuhan iman. Kita harus memastikan bahwa gedung ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan iman anak-anak kita. Kita harus juga memastikan bahwa siapapun yang memberitakan firman Allah di tempat ini, siapapun yang mengajar anak-anak kita, dia juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia harus dipenuhi dengan kuasa Allah, hikmat surgawi, supaya apa yang diberitakan, apa yang diajarkan kepada anak-anak benar-benar memberikan pertumbuhan bagi mereka. Jangan gedung sudah bagus, tapi pola mengajar kita tidak berubah. Kita asal-asalan dalam mendidik anak-anak yang kita akan bentuk menjadi penerus gereja ini. Kita juga harus memastikan bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita, bagi siapapun yang mempergunakan tempat ini. Harus menjadi gambaran Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Tanggung jawab pendeta, tanggung jawab majelis jemaat rayon 3, tanggung jawab para pengasuh, tapi juga tanggung jawab orang tua. Gedung sudah bagus, tempat mendidik anak-anak kita sudah bagus, maka orang tua bawa anak-anak untuk dididik di tempat ini, supaya anak-anak kita ketika mereka dewasa tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadikan tempat ini sebagai sarana untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kita semua supaya benar-benar mempergunakan rumah tempat di mana Tuhan tinggal, ruangan yang kudus ini, dengan sebaik mungkin. Ingat, mata Tuhan mengawasi tempat ini siang dan malam. Mata Tuhan mengawasi siapapun yang beraktivitas dalam gedung ini. Karena itu gunakanlah gedung ini dengan sebaik-baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.
Tuhan telah memberikan tempat ini sebagai tempat untuk belajar, tapi juga mengatur pelayanan yang indah bagi rayon kita. Sekarang pergilah dengan sukacita. Para guru sekolah minggu, mengajarlah dengan setia. Anak-anak sekalian, bertumbuhlah dalam iman dan jadilah anak yang taat. Jadilah terang kecil dimanapun kalian berada. Para hamba Tuhan, para penatua dan syemasi, hendaklah saudara-saudara melayani dengan setia, dan kepada jemaat beribadahlah dengan rajin dan tekun, supaya hidup kita diberkati. Karena untuk itulah kita menerima berkat dari Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Allah menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, berakar dan bertumbuh, serta hidupmu berdasarkan di dalam kasih karunia-Nya, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selesai, selamat siang, shalom. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau beri. Pos Rayon 3 berdiri di bawah kasih-Mu lagi. Kami datang membawa syukur dalam satu suara. Jika ifata malanu menjadi rumah yang baru, Kau yang buka jalan
Kami angkat tangan sambut anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Australia ini milik-Mu, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jaga iffata malanu, kami puji Kau selalu. Di tiap doa yang naik, di tiap senyum yang lahir, Kau hadir setia di tengah umat yang kecil. Biar tembok ini bicara tentang cinta dan kuasa. Biar langkah ke depan tetap teguh dalam nama-Mu. Kau yang buka jalan, Kau yang kuatkan langkah. Kami angkat tangan sambut anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pos Rayon ini milik-Mu, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika iffata malanu, kami puji Kau selalu. Teguhkan kami satu hati, satu suara. Pakailah tempat ini bagi kemuliaan-Mu. Dari awal sampai akhir, Kaulah sumber sukacita. Kami bersaksi lagi, Engkaulah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih.